Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengawali renungan firman Tuhan ini dengan sebuah pepatah yang akan menggambarkan kira-kira renungan firman Tuhan kita saat ini. Ada pepatah mengatakan bahwa seorang prajurit yang tangguh tidak diciptakan di lapangan baris berbaris atau di dalam barak, akan tetapi di medan perang. Seorang pelaut yang handal tidak diciptakan di lautan yang tenang, akan tetapi di lautan yang penuh dengan badai dan ombak. Demikian juga halnya Bapak Ibu dengan kehidupan seorang percaya, kehidupan seorang Kristen, kehidupan pengikut-pengikut Kristus yang bertumbuh di dalam iman dan pengharapan adalah mereka yang menjalani hidup dengan banyaknya rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan yang ia jalani bersama Tuhan. Dan di saat itulah mereka memiliki pengalaman iman yang baru yang mengokohkan mereka dalam iman kepada Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, ujian, cobaan, rintangan, dan tantangan itu adalah bagian dalam kehidupan para pengikut-pengikut Kristus. Itulah kira-kira juga pesan yang mau disampaikan oleh Petrus dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Ia ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, jemaat-jemaat Kristen yang ada di perantauan pada saat itu sedang mengalami banyaknya rintangan, tantangan, penderitaan, ujian dan cobaan, sehingga Petrus ingin menguatkan jemaat itu. Jemaat-jemaat yang dikatakan kalau kita baca ayat yang pertama, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka sedang mengalami hal yang tidak mudah. Karena Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa waktu itu menjadi Kristen itu bukan suatu hal yang mudah. Itu adalah keputusan hidup dan mati. Siap menjadi pengikut Kristus artinya juga siap menandatangani kematian. Sebab kalau diketahui oleh pemerintahan Romawi, artinya mereka siap untuk dihukum mati. Maka tidak heran kalau kita mendengar kisah-kisah di mana para pengikut Kristus itu ada yang digoreng di dalam minyak yang menyala, ada pengikut Kristus yang harus diikat kepalanya, ditarik dengan kuda sampai mati, ada juga yang dimasukkan di dalam kandang hewan buas, lalu dicabik-cabik, dimakan sampai mati. Itu adalah resiko mengikut Kristus pada saat itu. Akan tetapi di saat itulah Petrus menguatkan jemaat-jemaat yang ada di perantauan dengan mengatakan bahwa apa yang mereka alami tidak sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan. Yaitu dikatakan di ayatnya yang ketiga bahwa mereka memiliki kepastian di dalam Kristus, yaitu keselamatan, pengharapan akan hidup kekal abadi, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Seolah-olah Petrus ingin mengingatkan bahwa jangan takut, tetap kokoh dan teguh di dalam iman, karena ada kepastian yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan kekal abadi dan kehidupan penuh pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, Petrus mengingatkan bahwa ada kepastian yang kedua. Kalau kita baca ayatnya yang kelima, dikatakan di situ bahwa kepastian yang kedua adalah pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kekuatan Allah karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Jadi ada dua kepastian yang diberikan Petrus untuk mengokohkan jemaat pada saat itu, yaitu biarpun engkau menderita, ada kepastian yang Tuhan janjikan kepada mereka, itu keselamatan kekal abadi, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, di situ Petrus mengingatkan, oleh karena itu
Berbahagialah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kebahagiaan seorang pengikut Kristus bukan terletak pada keadaan yang baik, tetapi kebahagiaan pengikut Kristus karena pengikut Kristus mempunyai kepastian keselamatan yang akan datang dan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan yang pasti atas kehidupan orang yang percaya. Itulah yang membuat mereka seharusnya berbahagia walaupun seketika harus mengalami banyaknya duka cita dan pencobaan, tetapi ada keselamatan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang dijanjikan. Itu yang juga menjadi sukacita bagi setiap orang percaya sampai masa kini. Kita melakukan kehendak Allah, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Kita telah diselamatkan, tinggal kita berbuat baik. Kita telah diselamatkan, tinggal kita melakukan kehendak Allah. Kita berbuat baik dan melakukan kehendak Allah bukan dapat pahala supaya masuk surga, tidak. Kita orang percaya telah diselamatkan. Tugas kita, bagian kita hanya melakukan kehendak Allah. Maka dalam menjalani kehidupan ini, Petrus mau mengatakan, tantangan, ujian, cobaan, itu adalah bagian mutlak yang harus diterima. Maka Petrus katakan, itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bagaikan emas yang harus dilebur di dalam dapur perapian yang panas, sehingga ia dipisahkan dari kotoran-kotoran dan menjadi emas yang murni. Bapak Ibu Saudara, tahukah bagian terakhir apa yang harus dipisahkan dari emas supaya dia menjadi murni? Bagian terakhir yang harus dipisahkan dari emas adalah perak. Perak itu harus dipisahkan daripada emas sehingga emas itu menjadi murni. Perak adalah barang yang berharga, tetapi dia harus dipisahkan dari emas. Begitu juga kehidupan seorang pengikut Kristus, terkadang dia harus berani melepaskan apa yang dianggap berharga, sehingga dia menjadi murni di dalam iman. Bahkan dia harus berani menyerahkan nyawanya demi Kristus, baru dia menjadi murni. Itulah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menuju kepada kemurnian iman, untuk menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna daripada original perfection created to be perfection after examination, menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Saya ambil contoh, Adam adalah manusia yang dicipta sempurna oleh Allah, tetapi ketika ia diuji oleh Allah, Adam, Hawa, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik itu ujian ketaatan dari Allah. Lalu datanglah iblis mencobai Hawa dan Adam. Dia mengatakan, makan saja buah itu. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ketika Hawa dan Adam diuji, dicobai, ia gagal, hilang kesempurnaannya. Tetapi Yesus Kristus, ketika ia menjadi manusia di dunia ini, ia juga diuji, ia juga dicobai, tetapi ia lewati setiap ujian, ia taklukkan pencobaan-pencobaan, ia sampai kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Artinya apa? Kesempurnaan yang lebih sempurna itu didapatkan ketika kita dapat melewati setiap ujian-ujian dan melakukan cobaan-cobaan ketika kita ada di dunia. Di saat itulah kita sampai kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Kita diibaratkan seperti bejana perak. Tahukah Bapak Ibu bagaimana agar menciptakan bejana perak yang indah? Dia harus digosok. Bejana perak itu kalau dia mau indah, mau mengkilap, dia harus digosok. Belum. Sampai wajah kita tercermin di dalam bejana perak. Demikian kehidupan seorang Kristen juga harus mau digosok.
Walaupun kadang sakit. Tetapi justru itu membuat kita menjadi murni dalam iman. Sampai wajah Kristus tercermin dalam diri kita. Sampai Kristus itu terwujud dalam diri kita. Kita perlu digosok. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak digosok? Digosok dengan berbagai macam tantangan, digosok dengan berbagai macam rintangan, digosok dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sebab itu hal yang wajib dimiliki dan dilalui oleh pengikut-pengikut Kristus. Sehingga ia menjadi tahir, ia menjadi murni di dalam iman. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengatakan tidak pada pencobaan dan ujian. Kita tidak bisa mengatakan tidak terhadap rintangan dan tantangan dalam hidup ini. Yang bisa kita lakukan adalah menerima itu sebagai bagian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kita lalui, hadapi. Bahkan kata Petrus, berbahagialah. Kenapa berbahagia? Karena tadi ada dua kepastian dalam hidup ini. Kita punya pengharapan akan kehidupan kekal abadi. Pengharapan kita bukan akan apa yang dapat kita lihat. Pengharapan kita bukan apa yang dapat kita pikir. Pengharapan kita bukan apa yang dapat kita rasa. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saat ini Bapak Ibu, kita merayakan pertambahan usia Pelkat PKB yang ke-39. Sebagai kaum bapak dalam kehidupan keluarga, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, pasti ada ujian. Terimalah itu sebagai bagian yang Tuhan izinkan. Karena justru di dalam penderitaan itu kita dapat menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai. Disitulah justru kita dapat menunjukkan keteladanan bagi istri, bagi anak-anak, bahwa di dalam hal yang sulit saya tetap kokoh dan teguh di dalam iman. Itu pendidikan karakter di dalam keluarga yang paling efisien. Sebab pendidikan karakter itu bukan melalui ucapan, tetapi melalui sikap hidup. Anak bisa melihat bagaimana ketika ayahnya menghadapi masalah hidup, apakah dia lalu menjadi lemah, atau justru dia menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan lalu anak melihat bahwa hidup ayah saya adalah kehidupan yang mencerminkan imannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan pelayanan, banyak yang mengatakan PKB ini persekutuan kurang banyak. Patahkan stigma itu. Tema kita, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Kaum bapa memiliki banyak karunia. Pertanyaannya, maukah kita menyediakan hati kita, pikiran kita, tenaga kita untuk Pelkat PKB? Sebab Tuhan tidak butuh orang-orang pintar, Tuhan tidak butuh orang-orang yang kaya, Tuhan butuh orang-orang yang mau melayani Dia. Sebab janji Tuhan sudah pasti ada, pemeliharaan Tuhan sudah pasti ada. Itu kepastian. Yang jadi pertanyaannya adalah, punya nggak kita rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap Pelkat PKB untuk berjuang di dalamnya demi Tuhan? Sebab kalau rasa itu hilang, maka Pelkat PKB akan berjalan biasa-biasa saja. Tapi kalau punya rasa di mana saya memiliki Pelkat PKB, saya ingin memberikan pelayanan saya di Pelkat PKB bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Dan Pelkat PKB tetap bisa jadi terang dalam kehidupan pelayanan di gereja. Maka itu di HUT PKB yang ke-39 ini, mari hayati pertolongan dan penyertaan Tuhan itu, serta berikanlah hati dan pikiran kita sepenuhnya, tenaga kita untuk memberikan yang terbaik bagi Pelkat PKB. Sebab kepengurusan Pelkat PKB hanya sebentar, 2,5 tahun.
Kalau kita tidak mempunyai rancangan yang pasti terhadap PKB, maka PKB begitu-begitu saja. Berikanlah terobosan-terobosan, tetap di dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa pemeliharaan Tuhan ada. Walaupun pasti ada dalam pelkat PKB itu perbedaan pendapat, perbedaan karakter, pasti ada ujian dan cobaan. Tapi jangan menjadi lemah, jalanilah itu bersama Tuhan, dalam keyakinan bahwa ada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa tolak ujian dan cobaan. Walaupun terkadang kita harus berduka cita, walaupun kita kadang harus menangis, tetapi tetaplah yakin dan percaya bahwa ada dua kepastian yang Tuhan janjikan. Keselamatan dan pemeliharaannya. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri perenungan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang ingin sekali anak-anaknya itu menjadi seorang polisi. Tapi satu pun tidak ada anaknya yang jadi polisi. Anaknya yang terakhir sudah 3 kali daftar polisi tetapi tidak lulus. Tetapi anaknya berjanji kepada ayahnya, "Ayah, aku akan mewujudkan impian ayah." Dan ia lalu mendaftar menjadi polisi. Singkat cerita, anak ini gagal lagi. Sambil muka merengut, dia datang kepada ayahnya tertunduk dan berkata, "Ayah, aku kembali gagal menjadi polisi." Lalu ayahnya menepuk pundaknya dan mengajaknya ke dapur. Lalu ayahnya memasak air sampai mendidih dan memasukkan 3 benda. Benda yang pertama adalah wortel. Benda yang kedua adalah telur. Benda yang ketiga adalah biji kopi. Lalu ayah tanya kepada anaknya, "Apa yang kau lihat, nak?" "Aku melihat wortel yang tadinya terlihat keras, ketika dia dimasukkan di air yang mendidih, ia menjadi lembek. Lalu telur yang mudah pecah, ketika dimasukkan di air yang mendidih, bagian dalamnya mengeras. Tetapi biji kopi itu, ketika dimasukkan di air yang mendidih, bentuknya tidak berubah. Bahkan dia memberikan warna terhadap air itu dan aroma yang harum." Apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Ini menggambarkan tipe-tipe orang Kristen. Ada tipenya seperti wortel yang terlihatnya keras, tapi ketika menghadapi situasi yang panas, ketika menghadapi rintangan, tantangan, ujian dan cobaan, ia menjadi lembek. Ia menjadi putus asa. Ia menjadi lemah. Tapi ada juga yang seperti telur, yang sebetulnya rapuh, tapi ketika dihadapkan dengan ujian, tantangan, cobaan, rintangan, hatinya jadi keras, mengeras bagian dalamnya, lalu mulai menyalahkan situasi, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan diri sendiri, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Ada tipe-tipe yang seperti ini. Tetapi ada juga tipe yang seperti biji kopi. Walaupun dihadapkan dengan rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan, tetapi ia tidak berubah. Ia tetap kokoh, ia tetap teguh di dalam iman pengharapannya. Bahkan ia dapat tetap memberikan warna dan wangi. Ia tetap bisa dapat menjadi berkat di dalam kesulitannya. Banyak orang yang seperti itu. Padahal dia sakit, sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Tetapi dia tetap bersuka cita. Keluar ketemu orang dia tetap bergembira. Dan itu menjadi kesaksian, Pak, bagi orang lain. Kenapa ya ibu ini kok sakit bertahun-tahun? Tetapi dia tetap bersuka cita. Itu karena imannya. Di dalam kesulitan sekalipun kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jadilah seperti biji kopi. Yang walaupun harus menghadapi rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan, tapi tetap memberikan warna dan memberikan aroma yang wangi. Dirgahayu Pelkat PKB yang ke-39, tetap berikan yang terbaik, tetap jadi kaum bapak yang tangguh dan luwes dalam menghadapi banyaknya rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan. Dan bagi kita sekalian, marilah kita tetap kokoh di dalam iman dan pengharapan,
untuk memurnikan iman kita, untuk menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Tuhan Yesus memberkati.